Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norlita dengan NIM 2411040. Saya dari kelas 4B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Utin Mutia MPD. Di sini saya akan menjawabkan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, banyak sekolah saat ini berlomba-lomba menerapkan konsep gamification seperti quizzes atau dialog dan penggunaan AI dalam kelas. Nah, menurutmu apakah pemanfaat media digital ini benar-benar meningkatkan pemahaman konseptual mendalam siswa? Atau justru beresiko mendegradasi esensi belajar menjadi sekedar bermain game atau instan? Nah, jawabannya, menurut saya penggunaan gamification atau AI dalam media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa, tetapi harus menggunakannya dengan tepat. Media Kahoot dan Quizlet ini dalam media pembelajaran dapat lebih aktif dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan antara lain yang pertama itu teori kontraktivisme, yaitu siswa ini belajar sesuai dengan pengalaman. Nah, yang kedua itu media kognitivisme. Media kognitivisme ini membantu memahami pemahaman visual atau latihan. Nah, yang ketiga ini teori konektivisme, karena pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, namun jika tidak diarahkan dengan baik, maka siswa ini hanya berfokus kepada bermain saja, tidak dalam memahami materi. Akibatnya pembelajaran menjadi dangkal dan hanya bersifat instan saja. Nah, pertanyaan yang kedua itu, seorang guru PAI mengajar materi akhlak dalam bermedia sosial. Ia memilih menggunakan video TikTok untuk edukatif sebagai media pembelajaran. Apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut? Nah, saya setuju dengan penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran, tetapi harus tetap diawasi karena TikTok ini menarik dan dekat dengan siswa sehingga dalam pembelajarannya ini mudah dipahami. Namun ada resiko seperti konten yang tidak sesuai dan pemahaman yang dangkal. Oleh karena itu, guru harus memilih konten yang edukatif dan tetap mengontrol penggunaannya. Jika perlu bisa menggunakan alternatif seperti video, YouTube, presentasi, dan diskusi. Nah, adapun manfaat penggunaan TikTok dalam pembelajaran. Manfaat penggunaan TikTok dalam pembelajaran ini yang pertama itu menarik dan tidak membosankan. Dan yang kedua itu mudah dipahami. Yang ketiga meningkatkan minat belajar. Nah, adapun dampak negatif dari penggunaan TikTok. Yang pertama itu konten ini tidak selalu diisi dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu mudah terdistraksi. Yang ketiga ini pemahaman akan dangkal. Nah, kesimpulan dari seluruhnya, penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran ini boleh dilakukan karena dapat membuat belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Tetapi harus tetap diawasi. Jika tidak terkontrol, TikTok dapat menimbulkan konten negatif dan pemahaman yang dangkal. Oleh karena itu, penggunaannya harus selektif dan tetap bertujuan kepada pembelajaran dan nilai-nilai Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.